Putra Kadang Sutrisno telah setia berpuk mendening Agung Mastuti bring pepoyan ingkang taman. Pripun wae sampun siap? Lah iya wis ning ngarep wis ning Dimas Dwi Utama. Tole Dwi Utama. Pripun pawartosipun, Dik? Pangestu Jawa kan. Lho lho. Oh nggih wong berkah, Jawa niku nggih berkah. Lah nggih. Wis kowe ngali apa napa? Nggih. Monggo sekijaken. Kok mesti sekali-sekali kali Mas Kun ngoten lho kan. Aja ambek aku ae. Ben nunggu ning ngarep kono. Ngaten. Nggih. Nggih, nderekaken Mas Kun. Nggih, sepadun. Piye Sak napa? sak dangunipun menika panjenengan anggenipun hantar Besukan. berburu sumber. Berburu sumber. Awi kanane ning sepuh stae nika. Nggih. Nemoni napa jenengan? Nemoni Pak Mangku di Mangku apa kuwi? Pak Mangku Beji Patirtan. Teng daerah pundi? Sugih Waras. Sugih Waras. Nggih. Kali niku. Napa? Teng kali niku. Lepan pundi? Kali Sugih Waras kan enten kali niku. Pura Gumuk Kancil. Pura Gumuk Kancil. Dari pundi nggih Sugih Waras niki? Salam Rejo terus. Oh, Salam Rejo nggih. Lereng Raung. Nggih. Wah, manggihaken napa to riko? Nggih namung konfirmasi masalah piyambake kan badhe nggak ada niat badhe nanem merawat ngeruat sumber. Oh, Sing sian wonten mantu banyu dan seterusnya. mantu banyu. Nggih. Liripun pripun niku mantu banyu niki? Mantu banyu niku pripun nggih? Niku pas damel acara anu kayak ternyata video lomba. Lomba. Nggih. Lomba napa niku? Lomba tingkat Jawa Timur tentang kira-kira tentang pengairan apa? Terus proses ini pripun niku? Kok banyu dimantokne? Tasik niku pripun nggih? Lek bahasa Sundanya itu ngawor. Ngawur. Nggih, sumber-sumber di Oh, ditempukne ngoten. dengan harapan Depet air. kelestarian, Oh. kelestariannya itu terjaga. Napa anu biar depet airnya ini biar mundakno. Lebih cenderung kayaknya di kualitas, karena kan kalau dari penelitian dari Jepang itu kan ketika air itu selalu didoakan itu kan partikelnya itu akan berubah menjadi lebih indah. Positif nggih. Nggih, Oh, lebih indah. Nggih panjenengan niku pun kula nate semrap ngombe banyu nek didongani karo orang nggih benten Nggih, kan. nggih. Nah, kinten-kinten nek Jawa didongani pripun ya? Jawa Jawa. didongani pripun dalam arti didongani ben mandek apa didongani? Nggih, lek air kan komponen air tuh. Nggih. Dalam artian akhirnya kepikir gitu kan, kalau seandainya hujan kita doakan dengan doa-doa yang positif, kira-kira jadi berkah apa mboten kan ngoten ta. Semuanya itu sebenarnya itu berkah. Cuman ojo ngantek ceblok iku kakean ngono manggarane kentir ngono. Jane lek kakean mboten niku kan porsine. Nah, niki dugi pengalaman masalah toyo mengke nyambung kali lintu-lintune. Nggih. Lah sian niku kula mulai 6 tahun niku ndak PP kan naik sepeda pancat Patoman teng Rogo Jampi. Patoman Rogo SMA. Jampi nggih. Selama 6 tahun itu ya hujan seminggu pun ya juga fine-fine saja. Nggih. Dalam artian ya kalau dulu dalam rentang waktu ini kan hanya sekitar 2001 berarti sekarang 20 tahun ya. Rentang 20 tahun terjadi perbedaan yang signifikan gitu kan. Yang dulu fine-fine aja, resapan air juga baik, sungai juga masih mengalir dengan cukup gitu kan. Nah, sekarang kan 20 tahun berikutnya terjadi pergeseran kan, berarti nah niki sing kedah pripun nggih. Sing kedah harus ada penyikapan gitu kan, baik secara budaya maupun juga secara regulasi gitu. Iya. Karena kalau sekarang hujan 1 jam 2 jam saja kan sudah air Bludak gak karu-karuan. demo kula nyebute kan ngoten. Bludak nanging ya ora nang sing nyandhet ki apa? Lagi ngoten niku kan, dalam artian di situ kan kalau sebuah indikator, bisa jadi sebuah indikator gitu kan. Bahwasanya kita harus mulai bergerak, entah apa yang kita bisa kata ngoten. Nah, termasuk mungkin budaya yang hilang itu kayak selamatan. Selamatan
selamatan apapun, yang saya rasa itu kan termasuk ketika kita dalam selamatan itu termasuk lingkungan sekitar kan juga dapat kan gitu. Contoh kalau di pertanian petik pertama niku napa saderenge anu mboten apal sih kan Buka sawah. kakek anu kan kakek kan ingkang sepuh. Lah aku dhewe masih nyingkal ora tahu wong lah. mboten enten selamatane lho. Iya buka sawah lah. Buka sawah nggih. Nah, Di sana kan pasti biasanya enten apa ingkung macam-macam peteng ngoten kan. Heeh. Yang artinya kadangkala sisanya kita makan, habis itu ujungnya swiwinya kali cekernya kita taruh di selangapan kan gitu kan. Itu kan sebagai bentuk menjaga apa ya, hubungan gitu kan, hubungan ke alam gitu. Kalau di agama apapun pasti saya yakin pasti ada gitu. Yang di sana sebenarnya kalau kita teliti itu bisa menghasilkan apa ya, kayak sirkulasi alam gitu kan. Ada cacing, ada bakteri, ada ya kan yang gebur lemah barangnya malah kumanan mangan pisan. Itu kan kumanan. Nah, secara tidak langsung kalau kita bedah lebih dalam lagi komponen dalam tanahnya gitu kan. Saya rasa antara yang ada selamatan sama enggak itu sebagai kontrol gitu kan. Sikap kita sebagai manusia gitu kan, pengguna tanah itu supaya bisa mengkontrol. Iya. Karena kan nggak mungkin kayak habis selamatan terus ditinggal gitu kan. Iya. Karena berbeda dengan sekarang gitu kan. Habis nyemprot ya udah tinggal gitu. Tapi pasti di sana ada proses mengamati gitu kan. Ada tumbuhan-tumbuhan lain, misalnya gundo dan sebagainya, yang itu juga bagian dari bioindikator gitu kan, kesuburan tanah. Ada kunang-kunang kayak gitu kan, kunang-kunang terus cintrung. Saiki kunang-kunang ya angel jarang, di sawah-sawah ya angel. Golek-golekane. Lah nggih, itu bagian ketika beberapa budaya dan tradisi itu ketika mulai hilang, nah sudah akhirnya mulai kerasa gitu kan efeknya. Kupu ilang, centrung ilang, konang ya ilang. Kayak apa jenenge ndak dhisik iki? Kayak apa ya, atur syukur. Syukur kanggo panenan utawa iso nggarap sawah ngono. Nggih, dadose kan niku tasik satu jenis bentuk selamatan. Kadang-kala kan buka sawah enten kiambak mungkin napa tandur terus ngerujakin itu kan pas mateng niku yes kaya menungso panen kan. Yang artinya di sana sebenarnya leluhur kita itu kayak apa ya, menyatakan bahwasanya beliau yang diselamati dalam bentuk entah padi entah apapun itu kan itu sebuah apa simbol pernyataan gitu kan, pernyataan bahwasanya ada kesamaan ya kan, antara kita dengan beliaunya kan juga sesama makhluk kan. Iya. Ya iku mawon dhisik tahu-tahu tak aturke lek mau menungso ki ya padha karo mikrokosmos karo makrokosmos, jagat alit. Jagat alit lan jagat ageng. Lah jagat alit iki enek apa ae enek ning awake menungso. Tanduran ya enek. Nggih. Kuku iki lho ketokno kaya apa ya sik tukul. Kemarin dapat ini tentang bakteri yang akhirnya bisa disimpulkan itu kalau menurut penelitian di grup, disampaikan di grup nasional itu, jumlah sel kita dengan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, baik di dalam maupun di luar, yang menempel, yang bersinggungan dengan kita, kalau sel kurang lebih ada 30 triliun, malah bakterinya itu 37 triliun. Malah kayak bakteri nih. Secara itu di sana ada pembahasan tentang teori evolusi juga gitu kan. Iku sik le, itu bakteri positif apa negatif? Sembarang. Oh, campur tadi siji ya. Karena secara tidak langsung kan berarti ketika pulau coba napa istilahnya ngematakan. Nah, artinya aktivitas bakteri itu juga yang membuat kita itu terupgrade kan, imun terupgrade, kemudian sistem pencernaan, sistem metabolisme dalam tubuh itu juga terupgrade kan gitu. Nah, istilah lelembut kan nate kan yang
anu nih kono aja nek lembut ngeten kan. Kadang-kala teng donga itu saya pernah di daerah selatan bahkan kutu-kutu walang togo kayak nanti bersama itu pun didoakan gitu. Oh, Sehingga itu kan sebuah harapan positif dalam bentuk komunikasi kita lewat doa kan gitu kan dengan alam. Termasuk dengan bakteri itu juga bagian dari kutu-kutu walang togo. Yang pada faktanya kata sekolah kali kakek sampai hari ini sampai detik ini itu secara tidak langsung peran bakteri juga kan. oh iya. Iya kan? Termasuk peran virus juga Virus gitu kan? ya, yang membuat kita flu akhir-akhir ini, kita demam dan sebagainya, itu kan bentuk dari apa ya, kalau saya mengistilahkan itu bentuk dari secara alamiah kita itu terupgrade gitu. Nah secara budaya itu kan juga dirawat, diruat dan sebagainya gitu kan. Ada yang mulai lewat ritual puasa, ada yang wetonan, ada yang wis macam-macam semasa mubarangi. Nah, wis gumantung saka kepercayaane to, Kak. Nggih, leres. Terus Pripun? lah terus jenengan manggihne apa meneh, nomokne apa meneh wingi kaya aku ya rada telongso lho, Duk. Pripun? Ngelongsone ndelok gambare kali style sing sampean foto sing anu kok telongso. Langsung pripun? Telongsone ngene dhisik jamane aku sik seneng biur-biuran ning kali style iki. Nggih. Aku ngadeg ora teko lho mau tanganku ngadeg ning dasare kali. Nggih. Terus tanganku ndaplang ndur ora teko karo permukaan air. Arti kedalaman lebih dari 2 meter nih berarti. Ya iya, ya luwe. Nah sakniki Lah saiki dengkulku melenyok ya gara-gara aku ambyur ning kali style kan ya kuwi ta. Bukti. kok sakit melenyok? Dari kalau semono iki aku senengane adus-adusan karo kanca-kancaku Nggih. ya. Nah, mesti lek saka pinggiran niku aku mesti ambyur ya. Lah, ning Gedung Tempe kuwi, Gedung Tempe niku Gedung Tempe kuwi daerahe stasiun Kali Style. Nggih. Iku kan menggok ngiri, Menggok. menggok ngiri ku menggok nganan ning arah Tlogosari sampeyan pirsa Tlogosari. Nggih, nggih. Ning Tlogosari kan ana jembatan. Nggih. Jembatan iku rada ngalor iku enek gedung jenenge Gedung Tempe. Gedung Tempe. Iku panggonanku ambyur-ambyuran dhisik. Nggih. Lah nek winginane iki aku karepku ya iso tengok ora enek wong ya melok-melok ambyur ngono lho. Tak pikir lek sik jero kaya dhisik. Nggih. Tibane bahasan aku ambyur iki sak dengkul lho. Sak tenggol. Dengkulku melenyok dadine. Ya aku mencolokkan dhuwur terus dengkulku ceblok mengisor dhisik ngono, tibane sing ngantem gragal. Tapi gerakalnya mboten napa-napa. Gragale ora apa-apa. Kok dengkulku ya sing melenyok. Ampuh berarti gragale. Lah nggih niku sing kakek pas nyilep kali ndaplang wau kisaran tahun pinten? Wah, iku waduh ya. Berarti kurang lebih teng sakniki sekitar 60-an tahun ngoten ya. Ya gak ono aku ya sik 50. aku dhisik masa wis gerang daplok ono sik kok cah cilik senengane lumban terus senengane nggawa ban kok sempu Nggih. arek ngono munggah ning bangket. Ning bangket itu kira-kira kaya sing sampean foto iki daerah bangket kira-kira. Bangket. Ning jembatan sampean iki motone. Nggih. Bangket iku aku numpak ban niku tak gandeng-gandeng 5 ngono. Nggih. Taleni tampah Siraman. gurung enek usume arung jeram. Aku wis ngono kuwi dolananku. Lah kok kono iku mesti karo nggawa pring ngintir ngantek kok sempu. Ngantek kok maron barang kadang-kadang. Nggih, kan ada kalau menurut di akhirnya kan ngaji kan ngoten. Ada penurunan debit air selama kurang lebih 40 sampai 50 tahun terakhir gitu kan. Ya, itu terbukti ketika kakek menyampaikan ngendikan wau kan kurang lebih debit ketinggian kan 2 meter gitu. Dan sekarang kan pol kan namun sak dengkul kan. Nah, iya. Nah berarti kurang lebih kalau misalkan kita menggunakan ukuran meter, berarti kurang lebih kan dari 2 meter kan menjadi setengah meter kan gitu. Berarti 1,5 meter hilang. Ada penurunan, ada penghilangan debit air kan 1,5 meter. Nah itu kalau misalkan ditelusik ke atas gitu kan. Nah
karena Raung itu Sempu style ya, Kali Style Kali itu Style. termasuk bagian sisi selatan Raung gitu kan, maka berarti ada beberapa kemungkinan. Satu, resapan air berkurang. Nah, efeknya dari apa gitu kan, bisa jadi karena dari gempa vulkanik yang akhirnya kan karena gunung berapi kan, berarti kan masih ada potensi gempa vulkanik gitu kan. Yang kedua karena faktor alam cuaca yang sudah banyak modifikasi. Iya. Kalau eleksian kan enten niku kalau wingi kalih Bapak Nardi niku bahas mongso. Nah, mongso itu kan bagian dari niteni. Nah, sekarang kayaknya bergeser gitu kan. Jadi ada pergeseran sekian hari, sekian bulan gitu kan terkait dengan Pranoto Mongso yang awalnya itu bisa diprediksi kan. Nah, dari pergeseran itu kan karena otomatis kan dari perilaku manungsoni, Iya, kebiasaannya manungsa. ada manipulasi cuaca dan sebagainya. Kemudian belum lagi karena efek sampah gitu kan. Sampah itu ternyata berefek tinggi gitu. Oh iya. Karena resapan tanah dan cahaya sudah nggak normal kan ketika misalkan kena sampah. Iya, apa mereka butuh plastik, Plastik dan sebagainya. Nah, hal-hal sederhana semacam itu sih sebenarnya yang kalau diakumulasikan, dijumlahkan gitu kan, itu yang akhirnya menjadi yang namanya global warming, pemanasan global dan sebagainya kata semacam. Nah, termasuk itu tadi penurunan debit air itu kan akhirnya terpengaruh itu kan. Nah, ketika itu kita kemarin ada semacam penelitian atau apa itu tersampaikan bahwasanya kurang lebih 2040 kurang lebih di beberapa titik itu ada krisis air gitu. Nah, ini kan kayak sesuatu hal yang harus segera ada terobosan gitu kan. Iya ya. Percepatan gotong royongnya kita buktikan gitu kan, bukan gotong royong namun pas nyoblos. Tapi ya setelah nyoblos ya ayo gotong royong memang alam lingkungan sumber air. Oh, sing tak delok nggih waktu foto sing sampean kirimke kae prosoku dhisik iku rungkut. Pring-pringan yang sandingi nganu sampean. Sik ana pring-pringnya apa ora? Nggih, Tasik cuma ada radius ya. Oh, anek selat-selate ngono. Nggih. Ora dhisik iku jan rungkut. Dadi wong kedunge kaline iku gak ketok dhisik nek kon dhuwur. Lagi kan banyak faktor gitu kan yang membuat air ya, salah satunya kan sebagian kirangan kalau kita persentase belum mengidentifikasi ya. Budaya kita yang hilang gitu. Kalau dulu kayak penggunaan bambu dan sebagainya itu kan benar-benar terukur gitu. Iya. Kita nggak mematikan bambu sama sekali gitu. Kudu mesti disisani. Nah, ada kemarin waktu ke daerah Licin gitu kan. Ternyata saya baru tahu itu juga gitu. Ternyata sumber itu rata-rata ada di lereng, cekungan lereng. Cekungan lereng Kayak letter U gitu di pojokan itu. Oh, keluar sumbernya kono gitu. Oke. Nah, itu bambu kelihatan jelas gitu kan, barongan bambu yang dibakar habis. Wah, ibong. Padahal itu di lereng. Nah, hal-hal semacam itu kan sebuah akhirnya hal-hal yang kita pelajari gitu kan, atas dasar alasan apa dan sebagainya. Ya ternyata kembali lagi yang di faktor itu disebabkan karena urusan perut. Karena tanaman itu kan ada selada, ada tanaman-tanaman yang dirawat kayak gitu kan. Padahal kalau kita sebenarnya memanfaatkan bambunya saja secara periodik dan terawat itu kan juga sebenarnya bisa jadi menghasilkan kan. Oh, jan-jane kaya selada barang itu ya butuh banyu bening kok. Kanggo tukule. Lah, lek umpama pring dibong iku ya berarti pancen gak pengen pring kuwi tukul meneh lah. Nggih, pancen membinasakan pring lah. Nah, kaya ngono kuwi mau kesadarane menungso ya kudu kudu dilingnen terus. Amarga awake dhewe iki setiap hari butuh banyu ngono. Lah lek umpama wis kekurangan banyune sreneng terus njut piye kan. Makanya kan akhir-akhir ini akhirnya kata gimana ya, kayak meskipun pusing gitu kan akhirnya pikiran liar gitu kan, galau akhirnya jalan gitu, ternyata
ketemu dengan pegiat gitu kan, yang sama-sama pegiat wisata, ternyata lingkungan juga dijaga, kata sengatan di sana selamatannya juga masih ada. Itu hal-hal yang akhirnya menjadi penghubung kata enggak. Ya akhirnya kan kata sekolah kali kemarin ketemu Mas Andi dan beberapa teman, akhirnya kan ketemu nih gitu kan. Yang sama-sama masih meskipun peduli meskipun halnya itu sederhana dan kecil ya, sepele. Salah satunya kemarin itu habis mencolot nih ya, habis dari Glamour ke Licin. Di sana sumbernya masih bagus. Ning Licin. Iya, di Sendang Seruni. Oh, Sendang Seruni. Iya, sing kono akeh sih pring-pringane sih ribun banget sih. Gini Bu, ada nih kemarin sedikit nggak ada pemicu. Loh, ini kok aneh gitu kan. Artinya aneh itu kan di selatannya Sendang Seruni itu ada sungai. Kita waktu pulangnya itu lewat atasnya. Nah, ternyata lewat pas jembatan itu nggak ada airnya. Air hujan itu pas hujan gitu. Hujan itu nggak ada airnya gitu. Loh, ini kok nggak ada airnya? Otomatis kan di atas berarti sumber kan nggak ada. Kan katakan. Nah, akhirnya ada sebuah alasan kenapa Sendang Seruni itu airnya bagus gitu kan. Airnya masih besar, sumbernya juga menurut teman Pak Darwis di sana itu juga besar gitu kan. Karena di atasnya itu ternyata bambu itu banyak, tidak hanya di atas sumbernya, tapi ketika kita lihat dari atas waktu pulang itu di bawah Pinusan itu di cekungan itu masih banyak bambu gitu, pring-pringan. Aku ya tahu merono ya rimbun banget masalah pring-pringan. Golongan ini. Nah itu cuma yang di atasnya itu tadi karena di anak pinus nih, karena Pinusan ternyata yang waktu saya cek aliran airnya itu nggak ada airnya. Sing sumber pinus sih, yang dari atas gitu kan. Yang itu mengidentifikasi bahwa di atas itu sumbernya enggak ada. Tapi sebenarnya bisa dipulihkan. Sumber itu bisa dipulihkan. Nggak ditanami pring gitu. Enggak harus pring sih Kak. Makanya kan saya juga masih belajar tentang perfikusan gitu kan, kerajaan tumbuhan gitu. Karena ada beberapa tumbuhan yang kalau dikaitkan dengan budaya itu erat gitu kan. Apa kuwi? Salah satunya ada bunut. Apa kuwi? Bunut itu jenis beringin. Bunut. Itu sama teman-teman di Bali. Oh, berarti wedok kuwi. Ada, kalau nggak salah ada namanya puri bunutin gitu. Oh, puri bunutin. Berarti wedok kuwi. Kalau yang bisa jadi di sana itu ada di Keradenan ada makamnya situs Aryo Bunut. Situs Aryo Bunut. Nah, saya kan pernah tahu gitu kan, akhirnya browsing gitu kan, ternyata ada jenis beringin itu jenis bunut. Modelnya saya tak browsing. Wah, update nih kan, update teknologi. Yo piye kudu ngerti to Mas wong tua-tua. Enggak ngaruh kok. Lah kaya aku ngene wis tuwek kok ngene guru ngerti wit bunut iki sing piye. Ya, kan ada jenis pohon-pohon tertentu itu yang bisa dipakai untuk sarana ritual budaya gitu. Salah satu contoh ya, kalau saya ngerasanya sih waktu yang di Seruni kemarin itu karena banyak pohon jambenya juga. Oh, lah kok ini godhongnya kaya karet gajah ini nih. Nggih. Nah, karet gajah kan ngene iki. Bunut. Napa nama ilmiahnya? Kan enten wis. Enek sing ngarani pekutatan. Oh. Nama ilmiahnya kok aneh. Enten biasa nama Latin. Standar internasional. Masuk mikrokarpan apa? Golek iki. Nah kan kados jambe niku sakniki kan pun jarang. Iya, sering digawe pelorotan. Telas ditebang Mas. Lah iya lah. Ora nebang tapi ra nandur meneh. Lah ngene iku. Terus ora mbok menawa apa ora patek enek apa jenenge? Apa ora enek gunane piye padahal ya wong nginang-nginangi saiki pancen wis ora enek. Nggih, kados jambe itu kan sebenarnya kan jambe muda itu kan tidak hanya bisa untuk obat juga. Loh iya, anu. Kayak sampean pirsani lek saiki lek umpama wong nginang. Nggih. Wong nginang iki kok prosoku ora enek sing untune
ompong. Nah, niku. Lah, kuwi ya apa kira-kira mengandung sesuatu lho kira-kira. Kayaknya lebih cenderung di antibakteri deh. Atau mungkin itu justru membuat bakteri, enzim bakterinya itu menjadi lebih bermanfaat apa napa ngoten. Ya perpaduannya macam-macam wong inang iki kaya suruh dhewe kan ya antiseptik juga. Terus gambir akan saka anu kuwi to, saka apa jenenge? Gambir. Oh duduk apa sapa sing sampean omongne wit apa iku? Pakem. Pinang. Oh, jambe. Nah, jambe. Iki kan saka gambir to. Napa enten wit gambir enten ki ambak lho, Kak? Enak ta? Enten. Coba jenengan browsing pohon gambir. Weh. Sak ngertiku gambir iku dhisik kotak-kotak ngono lho. Nggih, sampe tadi iki nggih kotak, ibu tasik dereng tuku. Lah iku dhisik iku jarene kuwi jambe kuwi mau digawe digawe gambir ngono. Tapi kan damel jambe ki ambak to, Kak? Heeh dicakot ngono. Kan gambire nggih ki ambak. Heeh. Dikerik biasanya. Nggih enten kan pohon gambir? Iya. Nah, berarti kan terkait nyambung ke budaya, berarti kan ada pohon-pohon tertentu yang punya nilai, akhirnya dirangkai menjadi yang biasa kita konsumsi sehari-hari kan gitu. Salah satunya minang kan katanya. Minang. Oh iya. Nggih, leres. Gambir wonten. Enak dhewe gambir. Kain apa pohonnya ngoten niku? Tanaman gambir. Apa klasilibasi montofol morfo duduk Nama ilmiah. tanaman gambir klasifikasi morfologi. Nggih niku anuan identifikasi kerajaan tumbuhan. Oh. Niku enten jenis-jenis iki ambak kelompok pengelompokan ngoten. Ngono nggih. Nggih. Kandungannya ya. Nah, itu kan sederhana kan sebenarnya. Ya iya. Kalau zaman sekarang teknologi gitu kan. Misalkan pohon gambir kandungannya apa gitu kan. Nah, sebenarnya kan bisa diolah sendiri kan. Kudune ngono. Ayo SP maneh enggak iki. Makanya kula kasih belajar sementara pemicunya masih ficus jenis beringin. Beringin ya. Oke. Ficus. Karena sepakat gitu kan teman-teman yang di medsos bahasanya pohon jenis ficus itu adalah pohon yang paling sederhana, mudah dan kuat gitu kan, terutama untuk pemulihan air. Makanya kita memilih sementara fokus di ficus dulu. Tapi ini lah kira-kira karo pring dalam untuk penyerapan Di sumbernya. beberapa titik kalau dari sisi lebih dalamnya kurang semerep ya, tapi secara sekilas pasti ya harus unda-undi sih kayaknya. Tapi sumber-sumber yang relatif bagus itu pasti jenis ficus yang ada di sekitarnya. Oh, ficus ya. Oke. Meskipun bambu juga untuk penahan pengikat tanah juga kuat gitu kan. Tapi kalau bambu kan kadangkala akarnya itu ada jenis-jenis jamur-jamur bambu itu gitu kan. Tapi yang nggak langsung bersinggungan dengan airnya gitu kan kalau bambunya. Tapi kalau ficus ini masih bisa bersinggungan langsung di airnya. Sumbernya. Malah sumbernya. kemarin teman-teman itu update di Facebook itu ada di dalamnya kayak anuan bambu, beringin gitu kan, di dalamnya itu sumbernya. Berarti kan langsung bersinggungan. Iya. Jadi kayaknya yang bersinggungan langsung itu jenis-jenis itu, kemudian yang pendukungnya ring satu lah anggapannya. Ring satunya itu adalah jenis bambu, jenis kayu-kayu yang lain. Oh, pendukungnya gimana ya? Kayak bambu gitu. Ini termasuk gempol, terus pohon kelumprit. Apa aneh-aneh. Itu kita kemarin kan ya ngobrol aja gitu kan. Nah, wit kalau kan tanglet kan iseng. Nah, wit napa niki Kang hang jenengan pernah wonten sing sakniki mboten nenten. Wit kelumprit lek. Kelumprit. Itu kayaknya jenis ficus juga. Oh. Jadi kenapa pohon-pohon besar dulu itu selalu dekat dengan sumber gitu kan. Jenis-jenis itu dan beberapa jenis yang lain. Ya karena value-nya itu tadi. Nah bisa jadi juga terkait dengan apa kayak otomatis kan. Kalau ketika ada pohon rindang pasti ada burung juga. Kewan-kewan dong ngumpul. Nah
Ya berarti kan wajar ketika dalam artian ada sajen di bawahnya. Ya. Iya kan? Artinya kan sebagian burung itu kan juga nggak semuanya makan serangga tuh. Kadang-kala ada yang makan biji-bijian dan sebagainya kayak gitu. Nah sebenarnya kembali lagi ke budaya leluhur kita, kalau kita benar-benar membedah detail gitu kan. Semuanya itu adalah istilahnya kata memayu hayuning bawono. Berbuat baik demi kepentingan dunia. Terus secara laku kita juga ke ketuhanannya dapat, spiritualnya dapat, kemudian ke sosialnya juga dapat, karena air itu akhirnya dipakai untuk apa? Semua yang hidup gitu kan. Kemudian juga alamnya juga dapat gitu. Bener. Kok ning moto ya adem Nggih adem. Nah, ini kan panas kayak HP terus. Manfaat gambir menyembuhkan kulit yang terluka, menyehatkan gigi, mulut, dan mengatasi plak gigi, obat jerawat dan anti penuaan, mengatasi permasalahan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya mbah-mbah sehat-sehat sing enang ya. Tenang nggih. Akeh ramanune gunane tiba-tiba gambir iki. Lagi kan bisa kita identifikasi kayak dalam artian misalnya Mbah yang nginang nih usianya berapa gitu. Lah ya kuwi Dibandingkan ya gak nginang usianya berapa, kesehatannya bagaimana. Nah, untune ya apa? Untune ya utuh-utuh. Iki khasiat dan manfaat buah pinang. Mengandung berbagai nutrisi baik untuk kesehatan gigi, menjaga kesehatan kulit, meh padha karo gambir. Nggih. Menambah energi, meningkatkan gairah pria. Mencegah anemia, membantu mengontrol diabetes. Loh, Nah, nggih kan. jambe. Nah, makanya wong dhisik akeh sing seneng nginaki kok. Ya kowe tibane faedahe ya. Akhirnya pertanyaan kula setunggal kayak kalau seandainya niki basa guyon. Kalau kita menggunakan hak kekayaan intelektual ini. Lah, mbah-mbah kita kan sudah melewati uji coba yang panjang hingga akhirnya kita dapat produk jadi kan yang akhirnya dari nginang itu jadi odol. Lebih modernnya kayak Nah, gitu. tapi kesehatannya kanggo untuk manfaat dan khasiatnya ya Benten. adoh karo iki ketoke. Karena kayak lek damel niku terus didamel odol katanya regane lebih larang. Lah iya Bu. Karena bahannya kan lebih banyak gitu. Nah, lebih banyak. Nah. Wah, sekali anu kandungannya ya kalorine 339 kanggo jambe mau. Nggih, jambe wau. Jambe Per lah gram. pinang kuwi ta? Nggih. Lah iya. Terus proteinnya 5,2 gram, lemak 10,2 gram, karbohidrat 56,7 gram, kalium 450, sodium, kalsium, fosfor, wah zat besi ya enek, vitamin B1 19 mg, vitamin B2, niacin, yes. Weh langsung daftar BPOM, jadi petugas mohon. Aku ya. Nah kayaknya menarik deh kalau misalkan kita bisa menginventariskan kira-kira kados budaya-budaya dulu itu menggunakan bahan nopo mawon gitu ya. Nah, Kemudian di dalamnya kandungannya dan sebagainya. Dan kalau mulai langka itu kan bisa mulai kita nopo dilestarikan dalam masuk kategori pelestarian. Pelestarian. Lah iya, ngomong khasiate sakmene akeh kok gak sing milik lho ya. Nggih. Kok malah saiki dikewotok digawe pelorotan lek Agustusan tok. Nggih, kula ndeder kok soalnya. Oh, sing deder. Deder, Alhamdulillah iki pinang muda ya khasiate memulihkan stroke. Terus yaiku mau mencegah gigi berlubang, peredam mulut kering, tingkatkan gairah. Gairah tanda Kok kutip. rada kan ya? Ya iya, omongane wong tuwa. Akeh banget menambah energi barang. Yes. Nggih. Lah terus umpama lho kene. Umpama iki ora sempulur, apa kan setelah jelas mbok kira-kira ae sadurunge 2040 wis kentekan banyu lho awake dhewe kira. Lek ora ning kesadarane masyarakat untuk melestarikan sumber air. Kalau sudut pandangnya kesadaran
kemungkinan itu besar terjadi kan nggak tahu. Tapi ternyata dari teman ini kalau kita melihat ya bukan berarti akhirnya terus masyarakat oh wes ono sing lestari nggak usah melok-melok. bergerak kan terus nggak usah melok-melok ya enggak gitu juga gitu ya mau nggak mau masyarakat juga harus minimal sampah gitu kan. Sampah diselesaikan di rumah gitu kan itu kayaknya lebih bijak gitu kan karena apa banyak hal kayak yang ternyata dari sampah yang akhirnya ini akan menjadi sebuah rembetan permasalahan gitu kan. Ketika dulu kemarin waktu kita ngobrol di Legend itu, nah itu kan masih di hulu kan masuk hulu tengah lah dalam artian tengah tapi yang atas kan gitu. Itu saja air itu sudah nggak bisa dibuat MCK, jangankan untuk minum mandi aja nggak bisa gitu. Karena apa kecampuran gitu kan. Jadi banyak kalau mungkin hampir kita mengamati hampir semua sungai itu kan saluran dari limbah rumah tangga itu masuknya ke sungai gitu. Airnya gitu yang cair gitu kan. Nah hal-hal semacam itu kan sebenarnya akhirnya kualitas air juga berubah. Ya jelas dong. Nah makanya salah satu kalau kemarin kan Serentahun yang di Sungai Cimanuk dari teman-teman pegiat air yang di Jawa Barat Serentahun itu kayak apa ya secara rutin setiap tahun itu secara makna filosofis dan substansinya intinya itu mempercepat prosesnya gitu kan. Jadi air bersih yang di atas di awor atau dibantu didistribusikan di tengah sama di muara gitu kan. Nah itu kan bentuk bagian dari usaha itu karena otomatis dengan kita secara rutin kontrol terhadap sungai gitu kan perkembangan kotoran sampah dan sebagainya kan akhirnya juga kita tahu gitu kan. Iya. Nah makanya hal-hal semacam itu kadang-kala sekarang kayak orang-orang itu fobia ke sungai kan gitu ya. Pring jambe lan liyane saiki wis do tukul nanging godhonge berubah genteng alias wis dadi perumahan. Iki jarene Guk Dodik. Pripun? Ha iki mau. Pring jambe lan liyane saiki wis do tukul nanging godhonge ganti genteng. Damel bangunan Alias wis dadi perumahan. Rikala aku semono warga Kepatian Karangbaru oke sing duwe perahu. Yen bar mancing nduk laut praune gawa bali nduk mburi omah. Lah saiki banyu kali lho kuwi wis cethek. Dadi praune nggih. Heeh, dadi praune wis ora iso digawa mulih. Mergo ora iso diseret lewat kali Mas mau. Pepen. Ya piye meneh. Ya. Banjur eneng program selanjutnya apa kira-kira? Nggih, sementara masih di apa ya nggih rada bingung juga mana yang didahulukan kan ngoten. Tapi semuanya kan harus seiring seirama. Sementara masih di kenapa? Pembibitan sama kayak Mas Andi. Mas Andi kan bambu gitu kan. Saya lebih cenderung ke pohon gitu kan. Karena harapannya kalau jenis-jenis pohon beringin didekung kan itu relatif lebih cepat percepatan sih nyarinya. Tetap sama-sama di pelestarian ya gitu. Ya nanti harapannya di beberapa titik itu kita kayak diawali gitu kan. Diawali kita sediakan polybag tanah di sana ada meskipun sampling gitu kan beberapa tumbuhan yang mulai langka kita taruh di beberapa titik yang sudah yang sudah menyatakan beliau siap gitu kan. Nah ini salah satunya kan ketika kita seperti itu kan otomatis harus berkomunikasi dengan pengelola kan gitu. Baik pengelola pribadi maupun pengelola kolektif. Nah itu yang kita sisipkan secara diskusi dalam konteks diskusi dengan masyarakatnya kayak gitu kan. Soalnya kalau kita nggak sampaikan juga ke masyarakatnya ya juga capek juga kan. Iya. Ayo tinggal di refresh dhisik pikiran ae dhewe ngrungokne gending dhisik. Monggo. Mas Dodi.
Tuhan.